Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, dimanapun kita berada, saya percaya ada hadirat Allah turun di tengah-tengah kita. Ada kemuliaan Allah di tengah-tengah kita, amin. Saya percaya apapun keadaan kita, musim yang kita lewati saat ini, pasti Tuhan yang sertai, amin. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini kami mengundang Engkau hadir di tengah kami masing-masing. Sewaktu kami memuji, sewaktu kami menyembah Engkau, ada hadirat Engkau, ada kuasa dari surga mengalir ke tempat kami. Kami yang lemah, kami yang sedang sakit disembuhkan, dikuatkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, serta ibadah kami oleh darah Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, saya undang kita mari bangkit berdiri. Mari kita berikan pujian bagi Allah kita, Allah sumber kekuatan dalam jiwa kita, haleluya. Come on. Allah sumber kekuatan di dalam jiwaku, yeah. Sama-sama dengan saya katakan, hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku Tuhan, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya Allah sumber kekuatanku dan kekuatan saudara-saudara sekalian, amin. Nyanyikan dengan imanmu. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini Tuhan, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan, tak ku andalkan, yeah, kekuatanku, amin. Namun yang pasti kan tetap, come on, yeah. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber, yeah, kuatku dan bagianku selama. Allah sumber kuatku, amin. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Lagi Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 amin. Selama-lamanya Tuhan menjadi sumber kekuatan kami, haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan, Allah sumber kekuatan kami. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Kami mau tetap menyembah Engkau, haleluya. Shananananamu, haleluya. Suka duka kami datang memuji-Mu Tuhan, haleluya. Mari bangkitkan roh kita. Oh haleluya, oh kami puji, kami tinggikan,
Kami agungkan Engkau Tuhan. Haleluya. Oh, siang dan malam segala pujian bagi Allah kami. Biar malaikat-Mu bersama-sama dengan kami memuji, menyembah-Mu, menyembah Allahku yang kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. We bless your name Jesus. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before, let me be singing, let me be singing when the evening comes. The sun comes up, the sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your whole. Sing again. Bless the Lord, oh my soul, bless the Lord. Sing to the Lord, oh my soul, yes. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. You're rich in love, you're rich in love, and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons, 10,000 reasons from my heart to find. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Angkat setiap nyanyianmu. Sing like never before, oh my soul, I worship you. Come on, bless the Lord, oh my soul, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. You're rich in love, you're rich in love, and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. Jemaat Tuhan, mari kita nyanyi bagi Tuhan. 10,000 reasons from my heart to find. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never, oh my soul, I worship your
His holy name. Katakan dengan imanmu. Never before, oh my soul, I worship your holy name. I worship your holy name. I worship your holy name. We worship you, Lord. We bless your name. We give you highest praise. Hallelujah. Sembahnya, Hosana, Hosana bagi Allah di tempat maha tinggi. Oh, Hosana, katakan Hosana, 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 Hosana. Katakan layak, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, come on. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Hosana, come on. Hosana, Hosana, Hosana. Mari setiap tangan kita terangkat. Hosana, Hosana, Hosana bagi Allah kami. Hosana, layak, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, come on. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Hosana, Hosana, Hosana. Kami nyanyikan Hosana, kami serukan Hosana. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. We worship you, Lord. We give you highest praise. Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah.
sembah. Hosana, Hosana bagimu Tuhan kami. Kau bertata di tempat kami. Hosana, oh, hallelujah. We worship you, Lord. Give you highest praise. Hallelujah. Hallelujah. To bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Yes, I worship Your holy name. I worship Your holy name. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Berikan sorak-sorai baginya. Haleluya. Kami memuji nama-Mu yang tinggi, yang bertata di tempat yang tertinggi. Nama Yesus. Siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, biar itu berbuah, bertumbuh di dalam hidup kami. Sehingga kami semakin didewasakan, semakin siap Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasihi. Dimanapun Anda berada, saya percaya dan berdoa semua kita dijaga dan diberkati oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Di hari Sabat yang indah ini, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Di tengah situasi yang tidak pasti ini, firman Tuhan akan memberkati dan menjaga kita. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih hari Sabat yang Kau sediakan khusus buat kami sebagai anak-anak-Mu. Buka hati kami ya Tuhan, untuk mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu ini Tuhan yang menguduskan hati kami, merubah hidup kami Tuhan, sehingga kami hanya bisa mengandalkan Engkau saja. Berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Kristus, kita tahu bahwa bulan Juli ini gereja Tuhan memberikan topik warisan kepada seluruh jemaat Tuhan. Ya. Saya kasih judul firman Tuhan pagi hari ini adalah khusus. Judulnya adalah Blessed Assurance. Artinya kalau di dalam bahasa Indonesia adalah jaminan berkat. Apa saudaraku? Katakan sama-sama, jaminan berkat. Saya percaya setiap daripada kita sebagai orang percaya, kita mau berkat yang kita terima. Baik dari orang tua kita, maupun dari Allah Bapa kita pastikan berkat itu terjamin, ya, berkat itu disahkan, berkat itu dimeteraikan, supaya kita semua bisa bukan hanya menikmati untuk diri kita, tapi juga kita memberikan kepada generasi penerus daripada kita, anak cucu kita. Berbicara tentang warisan, warisan merupakan hadiah kehormatan, ya, merupakan sebuah dukungan atau pemberian yang diberikan oleh orang tua kita secara jasmani dan juga oleh Bapa kita di sorga, yaitu warisan rohani. Ada warisan jasmani, ada warisan rohani. Pemberian itu hanya dimaksudkan untuk seperti pemeliharaan, ya, dan status keluarga mereka masing-masing. Kalau di Perjanjian Lama, Bapak Ibu Saudara, bahasan tentang warisan ini paling banyak di bagian
pertama di kitab Perjanjian Lama, ya, dikatakan bahwa dalam konteks di mana Allah itu mewariskan tanah perjanjian kepada umat Israel. Itu di bagian pertama di Perjanjian Lama, Tuhan selalu mengatakan, aku akan mewarisi tanah perjanjian buat engkau, engkau akan miliki, engkau akan duduki. Oke? Tujuan warisan tanah itu adalah supaya keluarga-keluarga di umat Israel ini, mereka mempunyai cara memperoleh nafkah, bagaimana memperoleh nafkah dan bagaimana hidup dengan kelangsungan hidup di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan mau pastikan berkat yang Tuhan berikan kepada mereka terjamin karena dari Allah Bapa itu sendiri yang diberikan langsung kepada umat pilihannya setelah mereka keluar dari tanah perbudakan. Mari kita lihat sebentar ayat untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya ambil dari kitab Roma pasal ke-8 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Roma pasal 8 ayat 15 sampai ayat 17. Sudah situ katakan amin? Oke. Ayat 15 saya bacakan. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita, Anda dan saya berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ayat yang ke-17. Lanjut membaca. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Itu ayat yang akan saya share kepada seluruh jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Ada 3 poin yang akan saya ambil dari ayat tersebut. Tapi sebelumnya saya akan bertanya kepada Anda, kepada kita semua. Apakah jaminan berkat warisan yang Allah berikan, sediakan untuk Anda dan saya? Apakah jaminan berkat tersebut? Apa yang Allah jaminkan dan katakan ini akan menjadi berkat buat engkau dan buat seluruh keturunanmu? Poin nomor 1 saya mau supaya Anda mencatatnya di catatan Anda atau ada di layar Anda. Poin nomor 1 saya catat seperti begini. Ini yang Tuhan taruh dalam hati saya. Apa jaminan berkat? Apakah jaminan berkat warisan yang Allah sediakan untuk kita? Yang pertama, jaminan berkat itu adalah menjadikan Tuhan Yesus nomor 1 di dalam hidup kita. Dia harus menjadi jaminan supaya jaminan itu menjadi berkat bagi hidup kita, menjadi berkat bagi generasi penerus kita. Dan Allah mengatakan kita harus membuat Yesus menjadi nomor 1 di dalam kehidupan kita. Apa artinya Yesus menjadi nomor 1 dalam kehidupan kita? Artinya Tuhan Yesus itu harus berdaulat di dalam hidup kita. Dia harus memerintah di dalam hidup kita. Galatia pasal yang ke-5 dikatakan, namun bukan aku lagi yang hidup, tetapi hidup yang kuhidupi sekarang ini adalah di mana Kristus hidup di dalam hidupku ini. Hidupku ini hanya kujalankan dengan iman. Tuhan Allah Bapa mau Putra Tunggalnya menjadi nomor 1 di dalam setiap aspek kehidupan kita. Karena yang satu ini penting. Poin yang satu ini penting. Kalau poin yang satu ini benar-benar kita terapkan di dalam segala aspek kehidupan kita, poin-poin berikutnya, hidup kita selanjutnya akan diberkati oleh Tuhan. Matius pasal yang ke-6 ayat 33 berkata, Matius pasal ke-6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan seluruh kebenarannya, maka semuanya ini akan ditambahkan kepadamu. Dikatakan carilah dahulu, seek ye first, kalau dalam bahasa Inggris dikatakan the kingdom of God. Seek ye first the kingdom of God and all his righteousness.
Bukan sebagian-sebagian saja kebenaran itu kita pilah-pilah sesuai dengan kemauan kita, tidak. Tapi Tuhan mau kebenaran yang Dia miliki itu, Dia mau kita menerimanya, menghidupinya, sehingga langkah dan jalan kita itu selalu benar di hadapan Tuhan. Menjadikan Yesus nomor satu, artinya yang lain itu akan berada di bawah, nomor dua, nomor tiga, dan seterusnya. Banyak orang Kristen gagal di dalam poin nomor satu ini, karena kenapa? Sewaktu mereka mendapatkan berkat daripada Tuhan, sewaktu mereka menerima kesembuhan daripada Tuhan, mukjizat demi mukjizat, mereka tadinya tidak peduli Tuhan. Tuhan kasih masalah demi masalah, izinkan badai melewati hidup kita, menantang hidup kita. Kita bertobat datang kepada Tuhan. Selebihnya setelah kita disembuhkan Tuhan, diberkati Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akhirnya lupa sama Tuhan lagi. Tuhan tidak mau kita menjalankan hidup kita ke arah seperti demikian. Amin, saudaraku. Kita lihat di Efesus pasal yang pertama. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-11. Bagaimana harus Yesus Kristus itu menjadi nomor satu dalam kehidupan kita. Dikatakan begini, aku katakan di dalam Kristus. Semua katakan di dalam Kristus. Karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Perhatikan kalimat berikutnya, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Roh Kudus itu adalah jaminan buat Anda dan saya. Kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menjadikan Dia Raja, segala Raja dalam kehidupan kita. Dikatakan bahwa Roh Kudus itu menjadi jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Ada jaminan Roh Kudus. Anda akan dapat warisan daripada Tuhan. Anda akan diberkati oleh Tuhan, bukan saja sewaktu kita berada di sorga nanti, tapi pada saat-saat yang seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Pada saat-saat yang tidak pasti seperti ini, Tuhan, berkat Tuhan ada tersedia bagi Anda dan saya. Dan tadi Tuhan katakan melalui firman-Nya, Roh Kudus itu yang menjamin sampai kita memperoleh semuanya, seluruhnya. Kalau Tuhan itu memberkati Anda dan saya, Dia akan memberkati apa saudaraku? Seluruhnya. Dia bukan Tuhan yang parsial. Dia hanya adalah Tuhan seluruhnya. Dia adalah Bapa yang baik, Bapa yang peduli, Bapa yang sayang kepada Anda. Bahkan Anda dengar firman Tuhan pagi hari ini, ada sakit di dalam tubuh Anda. Tuhan tahu dan Dia mau menyembuhkan Anda. Anda datang kepada Dia, minta ampun ada segala dosa-dosa yang Anda harus serahkan sama Tuhan. Minta ampun supaya Anda bertobat dan biar kesembuhan itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan tadi katakan Roh Kudus itu menjadi jaminan. Menjadi jaminan. Saya suka sekali. Tidak ada yang bisa menjamin seperti Roh Kudus. Dia menjadi jaminan sampai kita memperoleh seluruhnya. Apa jaminannya itu? Yaitu penebusan yang menjadikan Anda dan saya milik Allah. Dengarkan jemaat Tuhan baik-baik. Anda dan saya itu bukan milik siapa-siapa. Anda dan saya itu adalah milik Allah. Harus ada yang membackingnya, harus ada yang mengatakan dan menjaminnya. You are the son and daughter of the living God. Di dalam Kristus, harus ada di dalam Kristus. Kita dulu yang ada di luar Kristus, jauh dari Tuhan, mencemooh Tuhan. Sekarang kita telah ditebus dan kita dibawa masuk di dalam Kristus. Sewaktu kita ada di dalam Kristus, perhatikan baik-baik jemaat Tuhan, yang di luar sana tidak akan bisa mengganggu hidup Anda. Yang di luar sana
di luar hidup Anda ini tidak akan bisa menghalang-halangi hubungan Anda sama Tuhan. Yang di luar sana sekuat apapun badainya, separah apapun sakitnya, kalau Anda ada di dalam Kristus, Dialah jaminan untuk hidup Anda dan hidup saya. Penting sekali kita harus merenungkan bagaimana nomor satu ini, bagaimana Tuhan Yesus harus menjadi nomor satu di dalam kehidupan kita. Ya, saya bertobat tahun 82. Waktu saya kuliah di Amerika, sejak itu hidup saya berubah. Ya. Saya dulu hanya kenal Tuhan Yesus hari Minggu saja. Saya bersyukur kepada orang tua saya, membawa saya dan kakak adik saya ke sekolah minggu, memperkenalkan siapa Yesus itu. Tapi pada satu saat, pada waktu saya berumur 20 tahun, di mana waktu itu ada seorang penginjil memberitakan kabar baik ini, saya terima Tuhan, dan sejak itu saya merasakan Roh Kudus itu menjadi jaminan, dikatakan tadi, bagi saya, sampai saya memperoleh seluruhnya. Pertanyaannya adalah, apakah saya sudah memperoleh secara keseluruhan? Belum. Karena kenapa? Hidup ini adalah kesempatan. Kita mau berbakti sama Tuhan, kita mau melayani Tuhan. Tuhan tahu rencana Allah Bapa untuk hidup saya dan untuk hidup Anda. Pastikan kita dengarkan firman Tuhan ini, dengarkan khotbah ini, introspeksi hidup kita. Apakah kita sudah hidup di dalam Kristus? Kalau Anda belum hidup di dalam Kristus, buat keputusan hari ini, bertobat kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, aku tidak mau lagi hidup di luar Kristus. Hidupku sudah bosan, aku sudah tidak suka lagi dengan segala macam dosa yang mau menguasai hidupku. Aku mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Engkau. Amin, saudaraku. Jadi pastikan Anda menjadikan Yesus nomor satu di dalam segala aspek kehidupan kita. Kita pernah dengar lagu Blessed Assurance, ya, jaminan berkat. Itu kalau dalam bahasa Indonesia lagunya namanya Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi. Apa saudaraku? Kepunyaanku. Coba Anda renungkan sejenak. Kita berbahagia enggak dalam hidup ini? Jujur aja Bapak Ibu Saudara. Kita dengarkan firman Tuhan, kita beribadah setiap hari Minggu, Senin sampai Sabtu hidup kita berubah. Bisakah kita menyanyikan bait lagu itu, Ku berbahagia, yakin teguh? Apakah Anda yakin teguh? Anda berbahagia? Yang tahu hanya Anda. Mungkin orang sebelah kiri kanan Anda saat ini tidak tahu Anda punya kebahagiaan itu. Tapi yang tahu hanyalah Anda. Ku berbahagia, yakin teguh, ya. Yesus abadi. Dengarkan baik-baik. Yesus abadi itu kepunyaanku, ya. Ini adalah jaminan berkat warisan dari Allah. Karena kita punya Yesus. Jadi kita kalau sudah punya Tuhan Yesus dalam hidup kita, menjadikan Dia nomor satu dalam hidup kita, kita tidak usah takut lagi. Kenapa? Karena Roh Allah bersama-sama dengan roh kita menyatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin, saudaraku. Amin, saudaraku. Di Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat 11. Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat 11. Saya bacakan dari bahasa Indonesia masa kini. Dikatakan begini, ayat 11. Orang hidup seharusnya berhikmat. Nilai hikmat sama dengan warisan. Jadi kalau roh Allah itu bersama dengan kita, ada di dalam kita, Dia yang akan memberikan Anda dan saya hikmat di dalam menjalankan hidup di dunia yang penuh kejahatan ini.
Oke, karena dikatakan nilai hikmat itu sama dengan nilai warisan. Nah, kalau kita sudah dapat warisan dari orang tua kita, dari Bapa di surga. Kalau kita tidak bungkus berkat warisan itu dengan hikmatnya Tuhan, Anda dan saya tidak akan bisa menikmatinya. Bukankah di firman Tuhan dikatakan bahwa Tuhan itu memberikan kuasa untuk kita bisa menikmati berkat-berkat daripada Tuhan. Diberikan kuasa untuk menikmati berkat-berkat tersebut. Oke. Poin yang kedua, apakah jaminan warisan berkat yang Allah sediakan buat Anda dan saya? Saya catat di sini, kalau tadi kita membuat Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat nomor 1 dalam hidup kita, poin yang kedua adalah Allah menjadikan kita sebagai anak-anaknya. Dengarkan jemaat Tuhan, Allah menjadikan kita sebagai anak-anaknya. Tidak gampang untuk kita menjadi seorang anak-anak Tuhan. Harus ada kuasa yang lebih besar lagi. Dikatakan dia menjadikan, kita lihat di firman Tuhan di Galatia pasal yang keempat ayat yang ke-6. Di situ dikatakan, Galatia pasal 4 ayat yang ke-6, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Bapa, ya Aba. Ya Bapa, ya Aba. Dia menyuruh roh anaknya, menyuruh roh putra tunggalnya Tuhan Yesus, yang sudah kita jadikan nomor 1. Dia menyuruhnya ke dalam hati kita. Kenapa? Supaya Anda dan saya itu bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi jangan panggil dia Bapa atau ya Aba, padahal Anda belum menjadi anaknya. Atau Anda mengaku menjadi anaknya, dan Tuhan Allah Bapa tidak kenal Anda. Perhatikan ayat ini. Karena kamu adalah anak, ya, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Tuhanlah yang memberikan order. God is the one who give order untuk supaya roh anaknya itu diberikan masuk ke dalam hati kita, sehingga kita menjadi anak-anak raja. Amin, saudaraku. Kita lihat ayat berikutnya. Amsal pasal 13 ayat 22. Amsal pasal 13 ayat 22. Demikian firman Tuhan, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Orang baik. Saya mengucap syukur kepada orang tua saya bisa dengan jujur mengatakan dari hati saya, bangga, very proud to my parents, papa mama, yang bekerja keras, ya, kesaksian hidup mereka tidak pernah kita lupakan sebagai anak-anaknya. Dia bekerja keras, mempersiapkan berkat-berkat bukan untuk mereka nikmati saja, tapi untuk anak cucunya, mereka juga mau menikmatinya. Oke, anak-anak cucu dari orang tua saya benar-benar diberkati Tuhan. Saya bisa kasih kesaksian bagaimana orang tua saya itu mengajarkan anak-anaknya untuk berbakti kepada Tuhan. Saya bersyukur kita semua dibawa sampai ke sekolah minggu. Setelah itu pada umur tertentu sampai tadi saya katakan kita mengenal Tuhan secara pribadi. Ya, mereka terus mengajarkan kita harus berbakti terus kepada Tuhan. Karena itulah satu-satunya andalan kita. Dia selalu mengingatkan kita untuk belajar firman Tuhan, untuk berdoa. Bahkan dia ingatkan kita di dalam kehidupan sehari-hari kita harus menolong orang-orang miskin, orang-orang yang berkekurangan. Dia mengajarkan kita untuk tidak hidup di zona nyaman. Ya, kita menikmati hidup kita ini sekarang itu semuanya karena Tuhan. Tapi papa mama kami selalu mengajarkan kami kerja keras, selalu mengajarkan kami bagaimana cara hidup, selalu mengajarkan kami jangan pernah puas dengan segala berkat yang Tuhan berikan.
dia mengajarkan nilai-nilai di dalam kehidupan anak-anaknya. Saya bisa menjadi kesaksian apa yang mereka lakukan kepada anak-anaknya. Saya tidak pernah lupa papa mama saya itu diberkati Tuhan, ya. Papa khususnya dari keluarga miskin, ya. Dari kampung halaman di Sileang, Dolok Sanggul ke Jakarta merantau sekolah, terus bekerja, diberkati Tuhan, diberkati pemerintah, ya, dapat penghargaan dari pemerintah bahwa dia itu adalah seorang pahlawan di Republik Indonesia ini. Saya bangga sebagai anak melihat contoh, ya, di depan mata kami, ya, bahwa papa itu bukan hanya pahlawan sebagai seorang percaya, tapi pahlawan sebagai warga negara Indonesia dan juga pahlawan di depan, di tengah-tengah keluarga dan anak-anaknya. Papa kami dan mama kami itu tidak mengizinkan anak-anaknya ada di dalam zona nyaman, ya. Boleh ada, tapi tidak berkelanjutan atau terus-menerus. Mereka ajarkan kita prinsip hidup yang benar. Mereka, suatu kali saya diajak sama papa saya melihat rumah di daerah Jakarta Selatan ini tuh mereka beli, dan saya diajak mungkin umur kelas 6 SD, ya. Saya diajak, saya lihat sampai ke atas, tingkat 1, naik ke atas, turun ke bawah, dan saya lihat rumah yang kita lihat waktu itu tuh masih ada sampai sekarang di daerah selatan. Pada waktu itu orang tua saya tidak jadi membeli rumah tersebut, mereka membeli rumah yang lain. Kita masuk rumah baru itu, wah, kita menikmati sekali. Gak berapa lama tinggal di situ, kita pindah lagi ke tempat yang kecil. Rumahnya sederhana. Saya ingat sekali waktu tidur itu plafonnya terbuka. Kadang-kadang kalau hujan deras itu menetes air, kita harus pindahkan tempat tidur. Sederhana sekali. Kenapa orang tua saya lakukan itu? Karena mereka mau menabung supaya mereka bisa beli rumah lagi. Jadi mengajarkan anak-anaknya untuk bisa benar-benar apa arti pengorbanan, sacrifice itu. Beli rumah lagi, nikmati sebentar, kita pindah lagi ke rumah yang lebih sederhana. Jadi kita tuh hidup keluarga pindah sana, pindah sini, tiba-tiba sekarang anak-anak dan cucunya memberkati apa yang orang tua kami lakukan kepada mereka. Saya belajar sekali bagaimana pengorbanan dari orang tua saya tidak serakah untuk diri mereka sendiri, tetapi mereka mau mempersiapkan buat anak cucu mereka. Warisan seharusnya merupakan tindakan kasih, cara terakhir mengungkapkan kasih sayang dan penghargaan bagi anak cucu kita. Itu ungkapan kasih yang terakhir. Apakah ada warisan dari orang tua atau tidak, jangan salahkan mereka. Kalau Anda sudah di dalam Tuhan saat ini, doakan mereka supaya mereka juga mendapatkan warisan yang lebih utama, yaitu warisan dari Bapa kita di sorga. Bukan hanya warisan duniawi, tapi warisan rohani. Tanggung jawab orang tua yang terpenting adalah memastikan anak-anak Anda dan saya sadar. Memastikan anak-anak Anda dan saya sadar akan warisan yang mereka akan terima sewaktu mereka mengikuti Kristus. Berkat yang Anda terima saat ini, nikmati. Tapi jangan sampai berkat itu menjadi ilah Anda. Jangan sampai berkat yang Anda terima membuat anak-anak justru menjauh dari Tuhan. Justru sewaktu Tuhan memberkati Anda dan saya, keluarga Anda, usaha Anda, anak-anak Anda, keluarga Anda, terus memandang ke surga, mengatakan terima kasih Tuhan Yesus, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami tidak pernah kekurangan. Karena kenapa? Kami mengandalkan Engkau saja. Sebagai orang tua, jangan kita sungkan untuk mengatakan kebenaran kepada anak-anak kita. Ajarkan mereka cara hidup yang benar. Jangan dibiasakan mereka dengan segala fasilitas yang berlebih-lebih.
Gak ada masalah, dengarkan baik-baik. Gak ada masalah dengan semua fasilitas yang Anda diberkati oleh Tuhan, tidak ada masalah. Tapi kalau fasilitas yang anak-anak kita tuh terima atau Anda dan saya terima sudah melebihi hubungan kita sama Tuhan, itu pasti ada yang salah. Amin, saudaraku. Disitulah kita diuji oleh Tuhan, ya. Disitulah kita sebagai anak-anak Tuhan mempunyai jaminan berkat daripada Tuhan. Apapun yang kita terima, baik warisan jasmani maupun rohani, karena hikmat Tuhan ada dalam hidup kita, hikmat itu yang menjaga langkah kita semakin hari semakin terang benderang di hadapan Tuhan. Yang ketiga, poin yang terakhir, apa sih jaminan berkat warisan Allah yang disediakan bagi kita? Apa yang Tuhan sediakan bagi Anda dan saya? Nomor 3, kita tadi nomor 1, Tuhan Yesus menjadi nomor 1 dalam hidup kita. Yang kedua, Allah Bapa itu menjadikan kita anak-anaknya. Yang ketiga, karena kita adalah anak-anak Allah, kita menjadi ahli waris kerajaannya. Kalau bicara tentang ahli waris kerajaan, kalau kita renungkan sejenak Bapak Ibu Saudara, itu benar-benar apa yang bisa saya katakan beyond our imagination, ya, di luar batas pemikiran kita. Karena kita bukan hanya ahli waris warga sebuah kota, tapi ini ahli waris kerajaannya. Dia yang menciptakan langit dan bumi, dia yang memberkati hidup Anda, menciptakan Anda. Kita ini menjadi ahli waris kerajaannya. Mungkin beberapa dari Anda belum nangkep nih apa yang saya katakan. Anda dan saya menjadi ahli waris kerajaannya. Coba kita lihat di Galatia pasal yang keempat, ayat yang ketujuh. Galatia pasal yang keempat ayat yang ketujuh, sudah situ semua, saya bacakan. Kita baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama 2, 3. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Ahli waris oleh Allah. By God, oleh Allah, kita adalah ahli waris. Itu warisan, itu jaminan Allah. Itu namanya blessed assurance, jaminan yang diberkati Tuhan. Ahli waris kerajaan Allah. Apa itu ahli waris kerajaan Allah? Di Roma 14 ayat 17 dikatakan bahwa kerajaan Allah itu bukan soal makanan atau minuman. Betul? Kerajaan Allah itu apa? Soal kebenaran, soal damai sejahtera, soal sukacita oleh Roh Kudus. Harus ada kata Roh Kudus. Kalau nggak ada kata Roh Kudus, namanya Roh Kudis. Roh Kudis. Roh Kudus ini yang menjamin, kan tadi saya katakan. Nah, Roh Kudus ini menjamin ke dalam hati kita apa? Kita menjadi ahli waris kebenaran, firman Tuhan. Kita dapatkan warisan firman Tuhan, revelation daripada Tuhan. Kita berikan ini kepada generasi kita berikutnya. Kita berikan kepada anak cucu kita. Kita menjadi ahli waris apa? Damai sejahtera. Damai sejahtera tidak bisa dibeli di dunia ini, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. You cannot buy the peace of God on earth. Itu harus diberikan oleh Tuhan. Kita tidak bisa menjadi damai sejahtera hanya untuk satu hari. Ketawa sana ketawa sini atau satu minggu, nggak bisa. Itu namanya damai sejahtera palsu. Tuhan ingin memberi kepada kita damai sejahtera yang otentik. Kita menjadi ahli waris kerajaan sorga, damai sejahtera inilah yang kita sebarkan kepada orang-orang sekeliling kita. Apalagi pada zaman-zaman saat-saat yang tidak pasti seperti ini. Orang sakit, aduh kalau saya
dalam satu minggu 10 hari yang terakhir ini, di depan rumah kami itu mungkin ada 30-40 ambulans setiap hari lewat dengan sirenenya. Wing, wing, wing. Nggak berhenti-berhenti Bapak Ibu Saudara. Mereka yang kena korban COVID, menderita, meninggal. Kami cuma bisa bersyafaat di rumah Tuhan. Kau lawat, kau jamah. Damai sejahtera yang Anda miliki itu adalah warisan kerajaan Allah. Berikan itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Saudara-saudara Anda, keluarga Anda, teman-teman Anda, damai sejahtera itu Tuhan berikan kepada kita. Damai sejahtera itulah yang menuntun Anda dan saya semakin hari semakin kuat di hadapan Tuhan. Apalagi ahli waris kerajaan Allah. Dikatakan Roma 14 ayat 17, ahli waris kerajaan Allah adalah sukacita. The joy of the Lord is my strength. Sukacita juga tidak bisa dibeli di mall, tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Dan sukacita itu tidak bisa dibuat-buat. Sukacita itu it is our inner strength. Aslinya dari dalam. Warisan berkat Tuhan itu ada di dalam. Sewaktu warisan duniawi ini yang mau mengganggu Anda, karena ada warisan Allah. Warisan Allah itu akan menjaganya melalui kebenaran, menjaganya melalui dengan damai sejahtera, dan menjaganya dengan sukacita. Itu penting. Dengarkan baik-baik. Sebarkan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang diwariskan kepada Anda dan saya, karena Anda adalah anak-anak Allah. Kenapa? Karena Anda dan saya sudah membuat Yesus nomor 1 di dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Katakan ke kiri kanan Anda, dengarkan itu baik-baik. Yakobus pasal yang kedua ayat yang kelima, 2 ayat lagi, dikatakan begini. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Ahli waris kerajaannya dijanjikan oleh Tuhan. Kalau Yesus itu di perjanjian lama itu dia tuh meremehkan yang namanya warisan duniawi. Dia tidak anggap itu, tidak pernah diajarkan. Tapi Yesus, kalau Anda baca Lukas pasal 12, kita tidak banyak waktu, ayat 13 sampai 21, di situ Yesus mengajarkan orang banyak dan murid-muridnya menyepelekan warisan duniawi ini, tapi dia mengajarkan warisan rohani. Mengajarkan mendapatkan warisan kekal, ya. Jadi di dalam kehidupan kita sekarang ini, terutama kita orang-orang perjanjian baru ini, maksud saya di perjanjian baru, Yesus itu mengajarkan warisan rohani yang membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Ya. Tadi dikatakan bahwa menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Yang terakhir, 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga dan keempat. 1 Petrus pasal yang pertama kita lihat bersama-sama. Kita lihat ya, 1 Petrus pasal yang pertama ayat 3 sampai 4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian. Dengarkan, hidup yang penuh pengharapan, the year of expectation, apa yang Anda harapkan dan dengan saya untuk di hari-hari mendatang adalah untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Artinya suatu bagian yang tidak bisa rusak. Itu warisan kerajaan Allah. Yang berikutnya yang tidak dapat cemar.
artinya tidak bisa busuk. Tuhan katakan kepada murid-muridnya, jangan simpan harta di bumi ini. Simpan hartamu yang di sorga. Karena yang di sorga itu tadi dikatakan tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, dan yang terakhir, dan yang tidak dapat layu. Artinya keindahannya tidak akan hilang. Saya suka sekali ini. Di mana ini semua tersimpan? Baca ayat berikutnya, baca jemaat Tuhan, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Itulah janji, jaminan, berkat, warisan yang Allah sediakan untuk Anda dan saya. Kita tutup di sini. Yang pertama, apa jaminannya? Jadikan Yesus nomor 1 di dalam kehidupan Anda dan saya. Di dalam kehidupan keluarga Anda, di dalam kehidupan anak-anak Anda, di dalam kehidupan usaha Anda dan pekerjaan. Yang nomor 1 ini paling penting sepanjang sisa hidup kita ini. Yang kedua, Allah dengan demikian akan menjadikan Anda dan saya anak-anaknya. Tidak bisa kita mengatakan kita anak Allah kalau kita belum memberikan hidup kita kepada Bapa di sorga. Amin, saudaraku. Yang terakhir, yang poin ketiga adalah Allah itu menjanjikan Anda dan saya menjadi ahli waris kerajaannya. Biar firman Tuhan ini memberkati hidup kita, menjaga hidup kita di masa-masa yang sulit seperti ini. Dan saya percaya kita semua akan berbuah 100 kali lipat. Mari jemaat kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Hamba telah selesai menyampaikan sebagian daripada firman-Mu yang kudus. Engkau meteraikan, izinkan hati kami memelihara, merenungkan, supaya firman Tuhan yang kami dengar akan berbuah 100 kali lipat. Di dalam hidup kami masing-masing, hidup keluarga kami, hidup anak-anak kami, usaha kami, dan pekerjaan kami. Kau berkati seluruh jemaat Tuhan yang mendengar. Biarlah nama Tuhan Yesus ditinggikan di atas segala nama. Kami mau bertobat kalau kami tidak mengandalkan Engkau. Kami mau bertobat kalau kami tidak lagi menjadikan Engkau nomor 1 di dalam hidup kami. Kembalikan kasih mula-mula kami seperti semula ya Bapa. Berkati seluruh jemaat Tuhan. Mereka yang sakit Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan. Bawa mereka lebih dekat kepada Engkau. Mencintai lebih daripada segala-galanya. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan semua jemaat Tuhan yang diberkati berkata, amin and amin. Amin saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Stay safe, stay healthy. Jangan kemana-mana, di rumah saja. Simpan waktu Anda bersama Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu. God bless you. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita semua diberkati dengan firman Tuhan. Saya percaya bahwa setiap firman yang ditabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Pada kesempatan ini kita akan memberikan yang terbaik. Persembahan buat Tuhan kita sebagai rasa hormat, rasa pengagungan kita melalui pemberian kepada Allah. Saya percaya bahwa pada pagi hari ini di layar monitor Anda, di layar handphone atau televisi Anda, terlampir QR code untuk kita memberikan persembahan persepuluhan, persembahan misi atau persembahan gedung atau persembahan apapun itu. Saya percaya bahwa setiap persembahan dipakai untuk memperlebar kerajaan Allah. Pada kesempatan ini, mari kita bersatu di dalam doa sekaligus kita menutup ibadah. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami percaya bahwa setiap firman yang ditabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia.
Bapa, kami percaya setiap pemberian boleh dipakai untuk memperlebar kerajaan Engkau, dikelola dengan baik, dengan produktif, dan kami percaya Allah dipermuliakan. Pada pagi hari ini juga kami tahu bahwa setiap firman yang ditabur boleh memberikan buah yang kekal, buah yang masak di dalam kehidupan umat-Mu, di dalam kehidupan jemaat-Mu. Kami juga mau berdoa sebagaimana murid-murid-Mu berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan terimalah berkat-berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran. Mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang diberkati berkata, amin, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Stay safe.